Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi pada materi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Perkenalkan, saya Nurdaning Dastuti dari JGB Angkatan 11. Kali ini saya menggunakan model refleksi 4P. Tahap pertama adalah peristiwa, tahap kedua adalah perasaan, tahap ketiga adalah pembelajaran, dan tahap keempat adalah penerapan. Pada peristiwa, yaitu momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1, itu adalah pertama, ketika saya memahami bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru berperan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak tersebut. Yang kedua adalah mendidik tidak hanya mengajar saja, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah pertama, saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun saya harus menjalani kelima peran guru penggerak. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua adalah sebagai coach bagi yang lain, ketiga adalah sebagai pendorong kolaborasi, keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Dan yang kedua adalah saya harus mengimplementasikan peran-peran guru penggerak untuk menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pertama, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua adalah mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan yang saya rasakan saat momen itu adalah bagaikan tanaman diguyur hujan, yaitu pertama, saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Yang kedua, saat tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Yang saya temukan atau pembelajaran yang saya dapatkan, yaitu sebelumnya saya berpikir bahwa seorang guru itu dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran yang saya ampu. Yang berikutnya, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Setelah itu, saya akan menemukan dan saya berpikir juga bahwa murid itu terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda, maka guru harus memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka yang saya lakukan ke depannya untuk penerapannya adalah pertama, melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak.
Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.